juga. Yes, betul. Dia bisa ditaruh di jungler, bisa ditaruh di side, dan memang kuat apalagi kalau ketemu hero-hero melee. Betul, apalagi dengan Immortal dia benar-benar jadi Oke guys, lanjut ke game kedua guys. Popol Kupa ternyata. Serena masih di ban. Yes, Perspektif Kupa continue ini ya. dua combo vision di Land of Dawn langsung aja di banned dari tim Continue dan juga Aura Esports. Dan ini ada statistik dari Selena, pick rate 42%. Wow, memang tidak cukup tinggi seorang Lunak Selena ya, ini, nggak di ban karena lagi. memang Selena itu adalah hero hit and run. Betul. Gimana kalau misalnya memang Abyssal Row-nya itu terkonek, ya bagus. Tapi Dia kalau bakal miss burst. itu bisa bahayain timnya sendiri. Betul, dan impactnya Selena memang di utamanya adalah di Abyssal Row. Benar. Jadi benar-benar menjadi Kita lihat. menjadi penentunya. Walaupun Apa yang terjadi tapi guys? di sini udah diperkecil. Memang masih bisa untuk ngebuka. Oh, tapi bandnya kecil banget Popol. size-nya. Ya. Dan yang jadi utama memang dari Abyssal Row-nya. Tapi sudah ada Benedetta ternyata. Benedetta lagi dan lagi sejauh ini game kedua masih sama dari draft ban Epic-nya, bahkan Kaja juga menyusul. Masih 100% sama. Apakah kali ini bakal ada Xbox lagi? Karena Xbox kali ini masih di open sama Saber. Yes, masih ada Matilda, masih ada Jauhead. Bakal di trade lagi mungkin dari teman-teman tim Continue atau Aura Esports. Dan memang kalau di patch yang baru ini kalian mungkin tadi penasaran ya. Tadi if kebuka, Yes. open banget tapi nggak di pick dari kedua tim. Memang if karena sudah di nerf. Jadi Betul. walaupun dia bisa nge-slow tapi remote manipulation-nya itu Lunaknya damage-nya di-ban. dikurangin. Yes, immobilize dikurangin, Betul. absorb-nya dikurangin, itu menjadi Respect. nerf yang cukup bahaya sebenarnya untuk if. Tapi kemarin itu masih sempat dipakai beberapa kali sih. Ya, karena memang bagaimanapun dia sisinya cukup membantu lah Yes, timnya. range-nya tetap masih jauh. Benar. Itu yang nggak bisa dipungkiri lagi sih. Range dari Vivi tuh jauh banget. Iya, dia kalau udah buka papan catur udah kelar deh itu Yes, yang di depan betul langsung kabur semua. Cuman ya itu memang harus tricky bermain Ya. if. Dimana dia kalau udah reward manipulation dia udah diem aja nggak bisa kemana-mana. Apalagi sekarang up barrier-nya dikurangin kan. Yes, betul banget. Dan last band dari Aura Esports bakal menuju ke arah Matilda mungkin. Export ternyata. Export. Wow. Jadi Matilda bisa diperebutan. Matilda. Hmm. Matilda or Jauhead, tim Continue. Matilda nggak sih? Apa mungkin mereka convert hero-nya di Jauhead bisa juga sih? Matilda ada usernya juga sih, si Excellence 99 tadi kalau nggak salah. Dia bener. suka banget pakai Matilda. Iya. Dan yes, Matilda sebagai first pick dari tim Continue bakal menyusul Jauhead Harley. Jauhead Harley apa mereka? Oh iya benar banget, Jauhead langsung Matilda. diamankan. Harley Harley kah? Masih ada Saber juga, masih open. atau dia bakal ngambil Hayabusanya dulu nih. Harley. Harley ternyata. Oke. Harley dan Hayabusa sebenarnya kalau Jauhead dibilang dari Harley keduanya, dibales, powernya, Cok. Harley bisa lebih cepat Lebih untuk masuk, join. ya. Dan kalau late game sebenarnya lebih berbahaya Hayabusa sih. Karena dia bisa ngepick satu hero Betul. core-nya. Dibales. isunya. Push-nya juga Draftnya bahaya kebalik nih. Benar, dia bisa nge-rap Tukeran draft. di sisi kanan kirinya. Dan benar Hayabusa. aja baru kita ngebahas tentang Hayabusa langsung diamanin oleh tim Continue. Jangan-jangan mereka denger nih. Kayaknya ini ada Aplikasi ada Nemo. mikrofon. di sini. Waduh. bisa. Iya. Dan terakhir sebelum memasuki fase ban yang kedua dari Hayabusa. pick ke arah siapa ya? Ini kalau dia mau main glue di sini lumayan sih sebenarnya. Iya, masih Kalau bisa. emang dia mau main glue lagi ya. Ini untuk hero-hero yang udah di-pick sama Aura kayak Jauhead dan Harley, glue masih bisa match up juga. Tapi nggak tahu kalau emang dia mau ngambil hero tanky lain, ternyata Kufra. Kufra. Romernya dulu yang diambil, nggak mau sampai kehabisan Romer. Oke, ini Kufra akan menjadi counter segala sisi yang dimiliki dari Aura Esports. Berarti ini Kufra Matilda. dari Aura Esports harus memilih hero-hero yang nggak banyak dash supaya nggak counter sama bouncing ball yang dimiliki oleh Kufra. Betul. Harley bisa ditaruh jungle, bisa taruh di mid lane. Kalau untuk samping mungkin hero keras aja sekalian kayak Tamus. Tamus, Balmon, Khalid, Pakito. Masih diambil ternyata Pakito. Ah, ini nih ada bahasan menarik tentang Pakito yang mana dia sekarang stacknya udah tinggal 3 ya. Yes, stacknya cuma tinggal 3 dan basic attack itu udah nggak dapetin stack. Iya, tapi ada yang bilang lebih setuju Pakito itu 3 stack katanya lebih cepat jadinya. Yes, dan ultimate sekarang kehitungnya cuma 1. Knockout strike-nya jadi kehitung 1 stack doang. Dia nggak bisa nge-spam kayak dulu. Jadi di awal-awal dia harus lebih sabar. Kalau dibilang powernya masih ada, masih banget. Kayak damage-nya nggak diapa-apain. Cuman emang stacknya aja yang dikurangin, nggak bisa nge-spam aja. Betul. Dan itu merupakan salah satu nerf yang cukup berarti banget oleh Wah, itu seorang parah Pakito sih, ya, parah parah banget. Ya, tapi ternyata di sisi lain ini ada kedatangan hero baru, Barats dan juga Esmeralda yang di-ban oleh Aura Esports. Yes, Esmeralda juga menjadi salah satu hero yang lumayan laku sekarang dengan banyaknya hero-hero dengan absorb. Dia menjadi salah satu jawaban pastinya. Bisa langsung ngambil semua shield-nya.
Dan kalau kita lihat dari tim continue, last bandnya Blink, oke. Respect band. Oke. Wow, ini Jamet Menarik. juga salah satu user marksman yang lumayan oke sih. Iya nih, ini kira-kira dari Link. Jamet sendiri apakah dia akan menggunakan Harley sebagai jungler atau justru mungkin di Sunshin karena masih open juga, tapi ternyata Cloud Oh, Cloud yang menjadi shadow pick apakah akan langsung diamankan aja oleh Aura Esport? dari open qualif sampai sekarang yang pakai Cloud cuma satu kalau nggak salah, Jelly Boy. Biasanya Menarik. kayak jarang banget yang pakai. Ada mungkin tapi lupa, nggak tahu, lupa. Tapi yang Biar pasti ngantuk, kemarin Cok. Jelly Boy doang yang pakai. Dan pertandingan ini ngantuk Bener-bener cok, kerasa banget. kecuali satu sama gue Bisa semangat banget gue buat anjir. sekarang. Walaupun Bisa nggak ya nggak sesama adanya ya? Raptor ini bikin DHS cepat, tapi kayak apa ya namanya marksman gitu kan untuk match up. Dia butuh Benar. banget item dan itu yang susah sebenarnya. Iya, apalagi khususnya Cloud ya, dimana dia harus dapetin satu core spike ya dulu dengan adanya Betul. DHS sama Golden Staff itu cukup sulit, apalagi kalau ditaruh posisinya di side lane. Yes. Dan sudah dicoba Wih, Lancelot lanjut. ternyata. Lancelotnya full fire nih. Berarti Wow. kali ini mereka nggak akan menggunakan Roger nih dari kedua tim. Ada Roger di sini enak. Iya, Roger enak ya. Tapi dia Glue. lebih memilih untuk Lancelot dan Glue ternyata masih dipilih untuk menjadi side lane, pastinya di XP lane dari tim continue. Yes, selanjutnya apakah dari Aura Esport akan ngepick counter ke arah seorang Blue? Masih ada Lunox. Dulu buat nahan Oh, satu jadi empatnya balance ya. geng-geng Masih sih. ada Paramis untuk Ngegeng. Blue. Kalau Yes. mereka mau masih ada Alice juga. Tiga Tapi kayaknya ngegeng, nggak mungkin sih. Ini mereka butuh satu nahan rover satu lagi. nahan, satu Kayaknya nahan mau juga sih. marksman sih, marksman enak Marksman banget ini. Di Sunsin oke, atau dia mau main, emang agak susah sih dua assassin ya, bakal dikejar-kejar banget. Tapi kalau udah masuk scaling, itu bakal Iya, dahsyat iya. banget impactnya. Ini kayak Hayabusa, Lancelot, kalau emang dari dia ngambil Yususin dan dia unggul item, itu bisa dibantai sih dua-duanya. Iya, Let's see. benar-benar. Kita lihat sih. Oh ya, mereka romernya jauh head ya udah. Yes, Oh, Cloud. Apakah mereka? Yes. yes dia ngambil Cloud. Cloud. Oke, Cloud bakal ngisi jungle harusnya, Harley yang bakal ngisi di mid lane. Dia harusnya cukup sih kalau bawa marksman ya. Harusnya ya. Iya, dan Harley-nya kali ini kayaknya dengar nih kata kakak tadi. Pakai flame shot, nggak pakai execute. Yes, karena emang kebanyakan Harley sekarang pakainya flame shot. Ini lebih efektif ketika Deadly Magic, dia kasih poker trick, abis itu dia balik lagi baru di flame shot. Iya, Itu benar. lebih sakit daripada maju Deadly Magic poker trick langsung execute, itu kurang damage. Ya kadang nggak tentu execute yang terakhir itu bisa nggak pick off. Kadang tuh masih Iya. sisa dikit lah ya kan. Betul banget. Maka dari itu kayak flame shot bakal lebih efektif dan oke, kita bakal lihat di game kedua kali ini. Dari Talia sendiri, dari draft mungkin dia Talia bakal pilih yang mana nih? Kalau aku ya, Lebih condong ke arah mana? kalau aku sih lebih suka dengan draftnya Aura Esport. Menurut aku lebih balance dengan adanya Cloud, dengan adanya Harley. Oke. Kalau kakak sendiri, Penasaran sih sama Lancelot, jadi mungkin tim continue ya. tim continue ya. Oke, kita bakal lihat aja nih di game kedua apakah tim continue berhasil menyamakan Slotnya poin sabun satu nggak? sama Kalau atau slotnya Aura bisa Esport tang-ting-ting bakal kayak memenangkan Albert, pertandingan oke dengan sih. 2-0. Yes, dan kita bakal langsung masuk untuk ke Land of Down pastinya di game kedua kita. Yep. Dan ini dia, langsung aja kita terbang ke Land of Down. Jangan lupa buat kalian, aku nggak lupa-lupanya ngingetin buat rame di kolom komentar. Dan jangan lupa buat download aplikasi Nimo karena kita banyak banget giveaway yang bakal kita kasih ke kalian. Oke, dan ternyata Matilda-nya ditaruh di posisi mid lane ya, sebagai support atau mid laner. Ini cukup menarik sih. Dia bakal punya damage yang bakal gede banget. Tapi sayang kenapa goldnya nggak ditambah? Iya ya, ini cloudnya dikasih free banget, tapi di sisi lain di top lane ya 1 lawan 2. Seorang Hayabusa mencoba Buset, melarikan pas diri dengan adanya Pochedo masih bisa selamat. Dia maksa banget tadi untuk dapetin level 2-nya, walaupun dia harus karat tapi dia dapetin dan udah oke sekarang. Yang lainnya juga langsung ninggalin dari yang lain Drew ya harusnya. Yap, Drew ya harusnya. Drew. Oke, dan kita lihat di mid lane Okta bersama Kylie. Sakit cok. Tersana Setengah lagi. darah. Iya, tapi sementara itu dari Tilly sendiri masih nge-peeling aja ke arah Okta, ditemenin aja nunggu keberadaan Okta karena memang Harley ini kalau kita bilang mereka hero-hero yang cukup scaling ya. Ya dia power di Item. 4 juga sih sebenarnya. Kalau Benar. di awal dia masih belum bisa ngapa-ngapain, berbeda sama Matthew. Apa nih? Hah? Gua aja tuh dengan guiding wings yang dia punya udah Ampun, ini banget. ada Yes, aja. Matilda itu hero yang ada item Musibah lagi cok. Nimo.
kendala lagi. Ya Itu ampun. yang terjadi. Ya itu hampir saja dari Aneh, seorang Cok. Bullfire bisa Ini ya ter-pick off. kesalahan dari Tapi Nemo-nya untung nih, nggak saja jelas backup nih. yang dimiliki oleh tim Coutinho cukup cepat dengan ada Excellent dengan langsung maju dengan Tyrant Edge ke arah depan, tapi ternyata di sisi lain Tilly cukup sekarat. Oh, no. Langsung ejector ke arah depan dan first blood kali ini jatuh ke tangan Chow, berhasil menumbangkan Matilda di area mid lane. Yes, Cait lagi-lagi dengan rotasi yang sangat baik. Dia meninggalkan lane dia untuk dapetin 1 kill dan ini bisa dibilang Ini harusnya mudah banget lancarnya setup turtle. snowball, Cok. Tapi dengan adanya marksman mungkin dari Aura juga nggak mau ngambil resiko sih, setup duluan. Bahaya Benar. memang. Yes, bisa di steal juga ya. So, Sementara itu kali ini dari Okta sudah mulai pukul mundur ke arah belakang, regroup bersama teman-temannya, berusaha untuk mendapatkan satu buah Little Wanderer. Excellent, coba untuk dibelikan damage penetration tambahan tapi masih bisa selamat, disusul dengan adanya glue kali ini. Oke, Lihat good, aja. naik. Kali ini gelunya mengincar ke arah Pakito, langsung dibawa ke dalam under turret kali ini dan masuk dengan pocket trade dari Okta. Langsung dikasih basic damage lagi dan masih bisa survive memang, namun gak untuk yang di top lane. Harus tumbang dari Wyvern. Yes. Sementara itu kali ini Turtle dari kedua tim belum ada yang berani untuk melakukan Top lane-nya inisiasi, belum ada yang dibully, berani Cok. untuk melakukan start Turtle. Tapi sementara itu di sisi top lane coba untuk nge-cutting minion 3 orang bahkan. Apakah Hayabusa di sini akan menjadi sasaran selanjutnya? Yes, ini another mirroring yang sukses lagi sih harusnya. Dia mirroring dengan sangat baik, bahkan turtle-nya belum di setup. Turretnya udah hancur, turtle belum di setup. Pakito ini bisa banget untuk ke delay. Lihat si 2 turret kah? Oke, langsung ada Oh, no. ejector ke area depan dan dengan cepatnya Hayabusa harus tumbang di area top lane. Ini kayak berhasil sih dapetin 2 turret. Wow, ini mirroring yang sempurna, bahkan 2 turret yang diambil, keunggulan gold yang hampir menyentuh ke angka 2000. Ini nggak bagus sih. Iya. Ini sayang banget tadi wave minion yang kedua nggak ada ya. Jadi mereka nggak bisa menumbangkan turret yang kedua, tapi ternyata Circling Eagle ke area depan dan berhasil menumbangkan seorang Jawhead di area mid lane. Oke, ini dengan map control yang lumayan dari Aura, tidak ada inner turret di area top lane, ini lumayan bahaya. Dan kita bakal lihat invasi ke arah buff, Pato buff harusnya itu bakal sering dilakukan sama teman-teman Aura. Dan ini dia invasi pertama. Deadly Magic dikasih poker trick juga, masih bisa mundur ternyata dari Okta dan berhasil mendapatkan kill. Phantom Execution berhasil mendapatkan kill balasan, masuk dengan Unstoppable Force, masih bisa di dodge lagi, dilempar ternyata dari Lin. Ini masih bisa survive, masuk kali ini dari Wyvern. Coba dengan shadow kill namun harus mundur. 2 yang harus tumbang, 2 bayar 1. Yap, pertukaran 2 untuk 1 cukup menguntungkan dari sisi Aura Esport. Memang kalau kita lihat tadi ketika Bisa dibantai, Jamet Cuk. masuk Beda dengan 2 angka. Blazing Duet, karena dia masih early ya, masih belum mempunyai power spike-nya, dia masih Kanan belum kirinya terlalu nggak bisa sakit nahan. damage yang diberikan ke teman-teman dari tim Coutinho. Kanan kirinya Itu aja kenapa lemah, akhirnya Cok. dia bisa menyumbang Susah assist. jadinya. Betul sekali. Sementara kalau kita lihat Jujur yang board lane-nya dari yang pergerakan gendong ya teman-teman harusnya. Aura Esports ini udah mulai berkumpul, mereka stick bertiga untuk dapetin kill. Sementara kalau kita lihat bottom lane itu dibiarin aja 1 lawan 1. Borax untuk Wyvern. Warax itu kalau nggak salah udah di nerf ya? Yes, dia udah dikurangin sedikit Iya dari, kan? dari physical penetration-nya. Cuman masih menjadi item yang oke sih. Iya, masih menjadi item utama di mana apalagi early kayak gini ya, Warax terbilang cukup murah. Ya, dia harus diganti tuh barangnya sih. Kayak bikinnya harus lebih mahal paling enggak lah. Iya benar-benar setuju banget sih, apalagi kita sekarang balik ke arah bottom lane. Dari Ajrin sudah mendapatkan 1 objektif turret di area bawah. Dulunya juga nggak bisa berbuat banyak karena yang ngeharas itu adalah Pakito. Dia tidak mau mengorbankan nyawanya, jadi ditarik ulur aja dan kali ini Matilda baru datang untuk membackup. Oke, dan ini udah cukup bahaya sebenarnya untuk tim Continue. Mereka harus bikin gerakan secepatnya. Karena Ya, kembali lagi dari Rupanya Aura nggak Esports bisa memang buat lagi momen. gold. Iya. Kita tahu impactnya semakin late game semakin berbahaya dan Tyrant Reds masih bisa di cancel ternyata. Coba mencari posisi yang oke. Masuk dari Pakito, poker trade, Deadly Magic juga keluar, masih bisa selamat pasnya flame shot yang berhasil connect ternyata dan Excellent yang harus tumbang. Yes, kali ini Excellent tumbang dan tanpa berlama-lama lagi memanfaatkan waktu yang ada, langsung aja men-start turtle yang pertama dan langsung berhasil diamankan. Bullfire mencoba untuk tarik mundur ke belakang. Bawah karena lah, dia tahu Cok. posisinya sudah tidak menguntungkan. Wow, ini dengan assassin pick tapi kita bisa lihat dari gold yang ketinggalan ini nggak bagus banget. No. Tapi ternyata sudah ada Ejector. Untung masih ada Quad Shadow, dia mundur ke arah belakang lagi dan masih bisa selamat. Sekali. kalau Ini mekanik dengan 2 assassin ketinggalan gold sampai hampir 3000, 4000 bahkan hampir. Ini bahaya sih. Iya. Ini nggak worth banget dari draftnya. Dan kita lihat dari brute force bakal di open visionnya. Tyrant Revenge masih belum berani ternyata.
Yes, terlalu beresiko, masih ditahan aja. Sementara itu 4 orang di area mid lane coba untuk circling Eagle maju ke area depan. Waduh. Dan bahkan justru dia yang harus terpanis bersama dengan adanya seorang Kufra. Kali ini Shadow Kill juga sudah di pop up. Apakah akan selamat dari Hayabusa? Masih bisa untuk mundur dengan kuat Shadow-nya. Oh, Ejector miss. ke arah depan. King D cukup sekarat, sudah ada blazing duet. Bahkan kali ini yang dilontarkan oleh Cloud dan cukup sekarat King D. Walaupun demikian dia masih bisa untuk menumbangkan satu orang jawhead dari dia nampaknya. Kalau mekanik cok kena mentalnya Ini anjir. maksa banget sih tadi dengan initiate yang udah fail bisa Kan gue dibilang bilang full fire-nya chemistry-nya maksa ke depan. belum dapet. Terus dari Caitnya juga dia langsung benar-benar masuk Gak ke cocok arah ikut Lancelot-nya. turnamen, cocoknya Dan dia ngereng langsung sih ambil kill-nya. anjing. Nah ini kita bakal lihat dari replaynya. Nah ini posisinya Pusing sebenarnya- gue cok, sebenarnya apa fail yang move ngomong banget gue? nih, Gue udah gak fail bisa move ngomong dan masih apa-apa dipaksa cok. masuk. Nah itu dia Phantom Gak ada Execution, perlawanan, dia gak Dan asik. akhirnya Cait langsung masuk ke belakang, dapetin kill-nya. Dan itu Warnya jadi blunder satu, mulu, apa ya, beberapa pukulan kali keras sih. blunder, Jadi terus continue. blunder mulu. Tapi walaupun demikian King D dia masih bisa untuk menumbangkan satu orang jawhead ya. Tapi nggak worth it sih. Nggak worth it Karena banget ya sih. kehilangannya banyak banget, ditambah objektif turret di area mid lane juga. Yes. Iya objektif Nih, aja lihat nggak ada lane gitu. yang udah nggak ada, bahkan dari pemain Aura ini udah berani banget main ke depan gitu kan. Yes, pastinya. Bener turret hancur juga, glue dengan split. Oh another kill ternyata excellent, udah harus tumbang. King D mengincar ke arah Cloud-nya dari Jamet, coba untuk bertahan kali ini dan harus tumbang ternyata. Nah, Soldier balas sangat sakit. lah. Oh, Balikin. masih ada kill, mengejar ke arah belakang, Balikin berhasil mendapatkan terus, kill-nya. balikin. Octa harus tumbang, another kill juga terjadi. Cait Balikin bakal lagi bikin tuh stun masih nya. ada 2. Masih ada Bantai, Kylie juga. bantai. Ada dari Gitu Papi balikin Bakal lah, gak usah dengan takut. Bakal di fight ternyata 3 Gak usah takut. Masih bisa bertahan dari Tyli. No, harus Masa tumbang takut? juga. Bakal dikejar lagi depannya, tapi slow sekali larinya. Yap, masih berusaha untuk Split memberikan satu damage. orang. Tapi dari Excellent juga sudah datang dengan keberadaan Iron. Ah pusing gua anjir. Sementara itu cukup merugikan karena posisinya kali ini mulai terkejar networknya yang tadi tertinggal 6.000 sekarang 4.000. Betul banget, ini file move yang cukup bahaya Iya. sebetulnya. Nah ini dimana inisiasi yang cukup oke, bisa kita lihat dari King D, follow up damage-nya juga ada dari Matilda Nyelin, dia langsung follow up tanpa basa-basi, dapetin 1 kill. Terus mereka dari Masalahnya ya itu guys. Aduh, puyeng. Apa lagi? Apa sih anjing? Gak jelas nih Nimo nih. speaker dari Cait. Yes, langsung aja flicker ke arah depan tapi sementara itu Hayabusa sudah adanya Kalau quad shadow kayak kali ini. gini, Cok. Sementara itu ternyata di sisi lain Pakito berhasil mendapatkan Lordnya. Puyeng gua. Wow, Yes. ini zoning yang luar biasa yang kita lihat dari Aura Esport. Bagus banget. Ah, ini Bas mah yang sangat nggak- baik dari nggak Cait ada- tadi. nggak ada walaupun perlawanan. ada escape dari Coolfire dengan Tonros, Panzer 2 kali, ada Phantom Execution namun masih dikejar. Dia ngebuang flicker buat dapetin kill dan itu worth banget. Iya, karena yang didapetin itu junglernya, Betul. jungler dari tim Continue. Jadi itu worth banget, apalagi di mana dia juga sendiri tidak kehilangan nyawanya. Betul, nggak ada threat yang dilakukan, Betul. namun kali ini Pakito langsung ternyata turret yang masih bisa dihindari dengan Wow. flicker. Bakal langsung di counter initiate. Yes, ada ejector ke arah belakang Pak. Nah, harus tumbang ternyata dari Excellent. Di sisi lain juga masih ada King D yang digebukin langsung. Mekaniknya kalau Namun jauh, Pakito Cok. masih ada Octa juga dengan poker trick yang sakit banget damage-nya. Ini Yes, bukan kali komunitas Lord namanya, juga publik masuk ini ke area namanya. inhibitor di area mid lane. 5 orang berhasil mengawal dan Kalau nggak bisa komunitas ada kemana-mana perlawanan dari lah tim sedikit. Continue. Masih berusaha untuk nge-clear aja minionnya. Enggak ada kayak Sementara pasal itu kali banget, ini Cok. cukup sekarat, Cloud harus pukul mundur ke arah belakang, tapi kau Kasih paham lah, bantai, bantai. Balikin. Bisa dapetin kill-nya juga. Itu Sementara 2 loh, masih berlanjut 5 lawan dari King 3. D. Masa nggak bisa balikin? Masih bisa mundur Langsung belakang, gas lagi gas tuh, langsung tuh lihat tuh berasa. temennya ulti tuh, Masih gas dikejar lagi lagi. lah. Kali ini excellent. Gas Dari lagi Phantom lah. Execution. Masih bisa Gas dikejar. lagi, terus, Dan terus. masih dapatkan 1 kill. Ah udah, Masih objektif. tumbang 3 Ah pemain dari Aura. ampun. Objektifnya Wow, mana? wow, Gak ada, ini luar menang objektif dari kagak ada, Aura percuma, Esport tadi Cok. ya, di mana Lordnya juga sudah berhasil di-clear oleh tim Ini Continue. namanya main Dan objektif, langsung ada bukan terjadi main trade dan mukil. kita highlightnya di mana
Lord sudah Betul. masuk ke area mid lane, tapi sayang sekali Cloud-nya langsung sekarat, diincar ke area backdoor-nya dan berhasil diculik oleh seorang Coolfire. Ini Coolfire bagus banget sih, dia nyari Iya. posisi bisa sampai depan situ. Itu Nice. bagus banget bisa kayak gitu loh. Bisa nembus pertahanan lini depan dari Aura Esport. Dia pintar banget, dia main Iya. puncture ke arah bawah, benar-benar bikin posisi dia tuh nggak kelihatan lagi sama musuh gitu kan. Dan dia langsung nembusin tembok pakai puncture, terus phantom execution-nya dapat. Nice banget sih ini. Iya, dimana juga yang diincar itu adalah Cloud yang merupakan damage dealer terbesar dari Aura Esport. Makanya kadang kayak nggak percaya gitu kan, 10 tahun sih itu main kayak gini 10 tahun serius gitu kan. Makanya Mekaniknya tuh mantap banget ya, fast hang. parah banget, dan kali ini King D dengan signature hero-nya. Tapi boleh juga lanceng ini. Tim kanan kirinya yang lemah, lancengnya oke sih. Yes, kali ini Mau dipanis enggak? Ternyata masih ada flicker. Panik langsung flicker goblok. Okta, tapi nggak mau terlalu overcommit. Tapi sementara itu sudah ada Circling Eagle maju ke area depan, jauhnya cukup sekarat. Masih ada flicker ke arah belakang dan masih bisa selamat karena langsung aja Gas seorang lagi, John gas pop up lagi. ejectornya dan nggak berani Balikin. tim continue untuk mendekat. Yes, sudah ada Necros Turens juga dari Lin ini. Susah, coy, ini mengalami menangin, legend dari coy. Pakito juga. Objektifnya nggak ada, Gede coy. banget pasti tadi darah dia ketika pukul glue tuh naiknya cepet banget sih. Coolfire-nya Parah boleh banget, sih. lagi split di knock out Coolfire-nya boleh sih. Naik lagi langsung. Flash steal darinya itu emang Mainnya cukup bagus. tricky kalau untuk bermain Glue ya, karena kalau kita bertemu dengan hero-hero last steal Bocah 10 tahunnya mainnya bagus. oleh Glue tuh wow. Tapi Itu berkah sekali. kanan kirinya lemah, coy. Salah tim nih orang. Kayaknya Circling Eagle mengincar ke arah Cait. Masih ada Nah, lu lihat tuh bocah tuh, bocah 10 tahun tuh. GG tuh. Tidak kena. Lu lihat Yes, tuh. masih bisa bertahan, dimana juga Okta menunggu Ulti aja. aja untuk membackup. Coba untuk mencicil kali ini. Ngapain Ada ulti Magic. jawat dia tank? Yang di pop up, tapi justru Cloud yang berhasil menumbangkan di sisi lain. Excellent. Coba untuk memberikan damage lagi-lagi dan Mundur. lagi double kill. Apakah akan ada triple kill? Lihat lancenya, set. Shutdown kali ini Bukan didapatkan. lagi. 4 Shadow kill. pemain dari Aura Esport masih berdiri sementara itu Gas dari lagi. coba untuk membalaskan Nah. dendamnya. Circling ke arah depan berhasil menumbangkan seorang Cloud, tapi dia sendiri juga harus terpanis. Sementara itu Hayabusa lihat 1v1 situation dengan Pakito. Oh, ini menyisakan Hayabusa sendiri dan tidak ada shadow kill. Bagaimana cara untuk defense-nya? Kita bakal lihat Immortalnya pecah. Tailia ada di depan, langsung di ejector. Shadow kill belum ada, kuat shadow masih bisa dimainkan ternyata. Boleh juga Masih pasen lu, bisa tapi selamat lu lagi kalah dari lain tim. gimana dong? Nafas lagi kali ini dari tim kontinu. Yang cok timnya nggak ada yang kompak cok. Dan kali ini juga respon ya teman-teman dari tim Continue masih bisa untuk bertahan. Dia langsung lord dong. Dia Sementara langsung itu lord dong. Dari Aura Esport sendiri memilih untuk menunggu aja karena Lord juga sudah hadir. Ini tim fight OTW selanjutnya Lord. yang akan menjadi penentu banget. Dimana kalau misalnya tim Continue berhasil mengamankan Lord, ini bahaya banget sih. Bisa menjadi epic comeback bagi Aura Esport. Yes. Yap, dan Ini, kali ini bahaya banget sih, kayak posisinya goldnya udah mulai kekejar. Walaupun memang dari segi Bocilnya turret sih belum ada yang jago, ngatur. sumpah. Tapi kalau Kornya dari kok segi jago. fight-nya, Ini kanan kirinya dari lemah, tim tanknya Continue bisa agak goblok, nggak bisa apa buat ya, momen cok. nyamain lah anggapan Benar. fight dari teman-teman. Nggak buka Aura. map. bisa banget sih. Dimana kita juga sudah memasuki menit ke-15. Responnya tuh udah lama. Bawa Kalau cok. misal dari Aura Esport, let's say ini wipe out. Terus tim Ah, belum Continue ngerti dapat lock. Mereka detik bisa langsung creep nge-push ke area mid menit dan menang. berapa segala Ini macem. set upload yang coba ditunjukkan dari tim Aura dan cepet banget, nggak bakal bisa dikontes. Wow. Iya. Unstoppable Force mengejar Nah, ke arah siapa? dimakanin lagi Kupranya, terus. Masih punya Immortal memang Kindi. Langsung maju ke depan dan Tyrant yang sangat baik. Konika lagi target temuan harus tumbang. Bantai, bantai, balikin, bantai, Masih bisa dikejar lagi. bantai, bantai, kena bantai. Harus mundur dan tumbang ternyata di tangan Pakito. Masih Bantai terus. 1 lawan 3, gas, gas. belum berhasil naik. Kasih tahu Ki, kasih tahu. Merupakan Kasih tahu gue lu yang gak seberapa itu bantai, kena bantai yang ada. Defense-nya gimana ini? sudah tidak bisa. Aduh. Sekarang juga sudah Puyeng pala gua, sumpah stres sendiri gua. Match ini. Aura Esport tanpa Tapi berbalas. bocilnya gua akuin jago sih, Bagus bocil banget. 10 tahun Karena jago. kita Tinggal sempat cari lihat tim yang beberapa pas kali aja Signal sini. Voltage lah. Petinggi-tinggi Yang sport di-pop-up tas oleh lirik nih. Coolfire. Betul, jadi Boleh ada sih. perlawanan memang, namun sayangnya dari tim Continue belum bisa untuk menyamakan kedudukan di game kedua dan harus menerima kekalahan dia di match pertama, match pembuka kita. Aura Esport sekali lagi bermain dengan cukup rapi walaupun tadi ada beberapa blunder Eventnya tuh. yang dilakukan dari setupnya gagal, dari overcommit. Ada Coba juga tolong build yang lihat, fail, tolong jadi lihat. lumayan menjadi Tolong lihat PR sih gimmicknya. buat Aura sendiri buat dari segi reviewnya nanti. Wih, jago Kalau juga kita lihat dari bocilnya Kindi, tuh. dia tampil dengan Bocil cukup, 10 tahun.
bagus dengan partisipasi yang tinggi dan dia ada target-target besar yang diambil sih tadi.